Saudara, Bapak Gembala memberikan tema untuk kita belajar hari ini. Tetap tenang di tengah badai. Lalu waktu di-share, ada banyak yang komen, kenapa nggak pakai tema menari di tengah badai? Saya bilang nari sendiri. Nah, kalau tadi bisa pilih lagu ini, luar biasa. Kapan kita bisa tenang? Ketika kita ada kasih Bapa yang luar biasa. Amin. Jadi terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Gembala Senior dan semua tim pelayanan di gereja Bethel Indonesia Loves God, Loves Family. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Puji Tuhan. Ya, kita akan belajar. Sebutkan kepada saya. Kalau saudara bisa menjawab ini dapat sepeda, tapi minta Pak Jokowi. Hanya ada satu jenis burung yang unik yang Papa kita ciptakan dan beda dengan burung-burung yang lain. Burung ini paling suka kalau ada badai. Salah jawab, awas. Raja Wali. Yang kencung dong, yang tahu. Burung apa? Raja Wali. Banyak kisah di Alkitab, dari kitab Ulangan, kitab Keluaran, kitab Ulangan, kitab Yesaya, terus sampai kitab Wahyu. Burung Raja Wali ini sungguh-sungguh dahsyat. Ditulis berulang-ulang kali. Begitu mereka mencium, pertama mereka itu penciumannya tajam, pendengarannya tajam, matanya juga tajam. Kalau saudara sering lihat di YouTube ya, di video-video pendek tentang hebatnya mereka. Saudara, salah satu contoh itu kalau mereka terbang tinggi bahkan sekian puluh kilometer mungkin atau sekian ratus meter, ikan berenang di dalam air. Mereka itu bisa ngitung ikan itu berenangnya ke arah mana. Dan dalam sekian detik mereka bisa nangkap ikan yang berenang itu. Nah, yang unik burung ini begini. Begitu mereka nyelam dan cakar mereka dapat ikan, saudara coba pelajari. Seharusnya mereka itu punya pijakan yang kuat, yang stable, nggak goyang, baru mereka bisa terbang. Betul tidak? Tapi burung ini hebat. Di dalam air begitu mereka keluar, langsung ngepakkan sayapnya sambil bawa ikan di cakar mereka dan bisa terbang. Itu kekuatannya luar biasa. Nah, badai masih jauh, tapi mereka bisa mencium anginnya itu. Lalu mereka bisa mendengar deru angin itu. Sama seperti kalau sudah lama nggak hujan, tiba-tiba dia agak jauh dari tempat kita ini nggak hujan, tapi agak jauh sana hujan, kecium mbak, bau tanah kena air. Saya tanya jawab lah ceritanya. Sini ngomong dengan saudara, jangan ngomong. Kecium nggak? Nah, Raja Wali juga begitu. Kalau ada badai dia itu mencium sesuatu. Sama lah sebetulnya kita juga gitu. Kalau kita lagi lapar terus bau makanan lewatkan kecium juga bukan, tapi Raja Wali lebih hebat. Begitu dia tahu ada badai, semangatnya itu timbul. Wah, dia dengan gagah perkasa, lalu dia bahasa Inggrisnya soar, itu Indonesia apa ya? Bukan saya sombong kok, kita bahasa Inggris lupa masalah soar, soaring, apa itu bahasa Indonesia? Tolong dong, Hanif bacain tuh kalau ada yang bantu nulis. Apa bahasa Indonesia yang soaring? Bukan teriak ya? Yang bisa bahasa Inggris tolong saya. Apa itu? Apa sih? Tolong cepetan. Yang di rumah boleh nulis itu, Hanif bacain. Gak ada? Soar, cari di kamu coba. Wah, dua suara yang kencang. Dia mulai berteriak dan terbang ke arah barat.
Nah sekarang di sini udah ketemu apa bahasa Indonesia? Melonjak. Apa? Melonjak. Melonjak. Menjulang. Menjulang. Ya, banyak toh. Oke, lanjut. Apa bedanya Raja Wali dengan ayam? Karena sulit saya mencari perbedaannya. Ayo cepetan, apa bedanya? Yang pernah punya ternak ayam ya dulu karena masih kecil, kami ada di desa jadi tahu. Tahu ayam? Ayam lagi santai. Atau mama lagi ngangkat tutup panci jatuh kurang. Ayam ini sudah lari ketakutan luar biasa. Nah itu bedanya Raja Wali dengan ayam. Saudara, kalau Papa di surga menuliskan bahwa hidup kita harus seperti Raja Wali, bukan ayam. Artinya, loh, saya ngomong panjang lebar gini loh. Saya ngomong yang ngotot, corak santai, saya duduk aja lah. Tunggu bagian kedua. Ayo, jadi kalau Tuhan tetapkan kita dan Alkitab begitu jelas menunjukkan kita ini Raja Wali bukan ayam. Jadi harusnya kita bagaimana? Berani, apalagi? Loh, cuma satu. Masa cuma berani saja? Apalagi? Saya ngomong dengan orang enggak ya? Kuat, apalagi? 3 lagi cepat. Berani, kuat. Ayo belakang-belakang jawab. Semangat. Semangat. Apalagi? Ada suara tadi perempuan di sini. Apa? Cepetan. Dikejar waktu kebetulan kedua ini nggak bisa lama-lama nanti. Ayo. Ayo cepat. Nah, itu hampir betul. Menyukai badai. Yang betul begini. Dengar baik-baik. Raja Wali itu ketagihan badai. Enggak amin. Kenapa mereka ketagihan badai? Karena mereka bisa terbang gratis. Maka itu Raja Wali itu kalau kita pernah lihat terbang, ngepang-ngepangan sayapnya enggak? Loh, ngepang-ngepangan enggak kalau lagi terbang? Tidak, ngepang-ngepangan dicoba bilang ayam yang pakai-pakai begitu. Kalau Raja Wali itu tidak. Oh, dengan sayap mereka yang terentang, mutar-mutar. Nah, jadi mereka itu kalau ada badai, semangatnya luar biasa. Seperti kita lihat duit gitu. Nah, pura-pura saja ini. Betul? Loh, saya tanya kok, betul? Nah, katanya, ya betul yang Pancong soal marah itu. Oke, jawab jujur. Kapan saudara terakhir kali menghadapi badai? Dalam hati jawabnya, bukan di mulut ini. Kalau lupa, berarti ayam. Saudara, setiap badai di hidup kita nggak akan pernah lupa. Oh enggak, amin. Nggak akan pernah lupa. Karena di dalam badai itu ada tantangan-tantangan yang luar biasa. Pertanyaan berikut. Setiap badai yang muncul, bentuk, kekuatan, jangkauan, dan rentang waktunya beda atau sama? Beda. Ini dia. Tidak ada badai kembali dengan kekuatan, dengan cara, dengan rentang waktu, dengan jangkauan yang sama. Tidak. Lalu apa artinya badai itu? Kalau semuanya beda tiap kali mereka muncul. Saya kembalikan kepada hobinya manusia. Jujur ya, kalau nggak jujur berdosa. Semua kita manusia senang dapat kado, nggak? Awas pura-pura. Kado itu kalau ada orang beri yang sama pernah kita dapat sebelumnya, jujur, rasa apa? Ayo, rasa apa? Cepetan. Biasa. Apa?
bukan biasa saja. Ya, betul ya, betul. Nah, badai nggak ada yang sama. Sama seperti kita dapat kado. Saya itu pernah berunding ya, karena saya ini orang yang praktis. Ngapain sih kado itu dibungkus, dirobek juga? Loh, betul tidak? Ya. Siapa bisa jawab? Kenapa harus dibungkus? Nah, pintar semua. Badai itu selalu membuat kita surprise. Lo nggak aneh. Betul? Kenapa surprise? Karena selalu baru. Loh, amin. Loh, kan tadi saya sudah bilang, badai itu kalau datang nggak pernah sama kekuatannya, jangkauannya, rentang waktunya, beda semua, betul tidak? Maka itu, kalau ada badai datang di hidup kita, salah jawab awas, surprise atau nangis. Nah, kalau nangis, ayam kamu, yang itu aja, udah diajarin, suruh surprise, nangis lagi. Dengan apa sih ini? Saya ini bahasa Indonesia tahu. Amin. Harusnya surprise, karena kita belum pernah ketemu yang model begitu. Jangan lupa, Raja Wali diciptakan oleh Tuhan untuk ketagihan badai. Raja Wali itu kalau sudah sekian hari nggak ketemu badai, catat ya, cari di Google hebatnya mereka. Badan mereka itu capek semua. Aneh ya. Justru kalau ada badai, wah, mereka itu betul-betul nge-gym gitu ya. Lu serius. Nah, saya kok jadi heran sendiri ya. Saya ini ngajar semangat juga diam aja gitu. Gimana sih? Beda loh kalau ngajar anak-anak itu beda. Kalau anak-anak saya ajar dengan cara begini, apa terus apa om? Terus gimana om? Begitu. Apa itu tertawa? Artinya apa? Saudara, ini yang ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita lihat Yesaya pasal 40. Mulai ayat 29 sampai 31. Saya ini melihatnya di mana? Silo sekali. Nah, kitab saya di mana? Oh, di situ. Oh, Silo dulu. Nah, Raja Wali juga itu punya kacamata built-in, saudara. Lu benar? Baca tentang mereka. Mereka itu di matanya punya selaput. Kalau kita sekarang istilah umum kacamata riben. Maka itu kalau Raja Wali dikejar musuh dalam terbang, hanya dia satu-satunya burung yang berani terbang menghadap matahari. Karena begitu cahaya matahari kena, langsung selaput kacamata riben itu nutup. Nah, yang ngejar mereka nggak punya kacamata itu, pasti kelabakan. Nah, saya nggak punya mata Raja Wali misi. Mana ayatnya? Ya ampun, jangan ada. Mau susah orang ke belakang. Oke, saya baca dari situ. Dia memberi apa? Kekuatan. Apa arti kata kekuatan? Mikir. Banyak orang bisa menyebut kata kekuatan, tapi sulit mencerna dan menerjemahkan di hidupnya. Apa itu kata kekuatan? Bukan, kekuatan bukan semangat. Daya tahan. Daya tahan, hampir betul. Kekuatan itu adalah sebuah tenaga yang mampu menanggung beban seberat apa. Itu namanya kekuatan. Kesanggupan, kemampuan. Oke? Dia memberikan apa? Kekuatan. Tenaga gitu loh, tenaga. Dia memberikan kita apa? Tenaga untuk sanggup menanggung seberat apa. Dia memberi kekuatan. Terima kasih Bapak. Engkau enggak hanya memberi kami kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, damai, tapi kekuatan kepada yang lelah. Saudara, ini dahsyat sekali. Maka itu kalau ada di antara suara masa lelah dalam
dalam hidup ini, disitulah Tuhan datang menyatakan kekuatannya kepada kita. Amin. Masih ingat Filipi 4 ayat 13? Kita sanggup menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Dengan dua ayat ini, tolong perhatikan, tidak akan ada seorang pun di antara kita yang bisa ambruk kalau ada badai. Amin. Kenapa? Karena ada kekuatan dan diberikan kemampuan untuk sanggup menanggung segala sesuatu. Maka itu kalau ada di antara kita ngalami badai terus loyo, langsung ingat, aku mau jadi ayam begitu. Setuju ya? Badai sebesar apapun juga. Dan ayo baca. Menambah. Nah, ini luar biasa. Apa bedanya menambah dan memberi? Menambah udah ada. Ayo, beda nggak menambah dan memberi? Beda. Bedanya di mana? Nah, kalau menambah sudah punya sesuatu sebelumnya. Sekarang perhatikan, di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan hidup kita, Papa akan tetap menambah semangat kita. Amin. Saya ulangi, Papa di surga memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini Papa kita di surga. Saya tanya lagi, setelah Papa kita menjanjikan hal dahsyat ini, boleh atau tidak mulai hari ini, kalau kita ngalami badai, ngalami tekanan, ngalami apa saja, terus berkata, Tuhan aku nggak kuat Tuhan. Boleh berkata itu? Tidak. Maka itu jangan mau dibodohi oleh si kunyuk itu. Tadi saya bilang setan itu kunyuk. Kalau kata setan masih terlalu terhormat dia. Ayat 30. Coba. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bayangkan, orang-orang muda harus punya kekuatan luar biasa, bisa lelah, bisa lesu. Teruna-teruna yang gagah perkasa bisa jatuh tersandung. Lanjut. Tetapi, ya ini saya minta kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh mendapat kekuatan baru. Amin. Ganti kata mereka, ganti kita. Atau aku. 1, 2, 3. Aku seumpama ayam. Ayo, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Aku berlari dan tidak menjadi lesu. Aku berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, tidak ada seorang pun, siapapun di dunia ini yang berani meramalkan di waktu-waktu yang akan datang dunia ini akan indah, dunia ini akan menyenangkan. Tidak. Dan biarin, memang begitu keadaan dunia ini. Maka itu sekarang kita harus memilih. Mendengar apa saja. Saya ulangi, mendengar apa saja kita harus pilih. Setuju? Jadi apa hidup kita kalau dengar apa saja kita terima semuanya? Itu orang paling bodoh sedunia. Iya. Saya punya prinsip ini. Ya. Saya kaget juga waktu Roh Kudus menjelaskan ini. Yang belum tahu supaya tahu hari ini. Ternyata antara Tuhan dengan si kunyuk itu, si kunyuk itu lebih cerewet dari Tuhan. Ngerti nggak maksudnya? Loh, saya tanya, Tuhan sering bicara nggak kepada kita? Loh, jawab, sering? Tapi setan lebih sering lagi. Ngeri.
Waktu dia tunjukkan itu bilang, masa sih Bapak? Iya. Buktinya, nah ini dalam fakta hidup ini, ya, dalam fakta hidup ini, suara siapa yang lebih banyak kita terima dan masuk ke pikiran kita? Ya jawab, suara setan. Siapa pernah lagi santai, aduh, lagi nikmati. Ini tadi pagi ini di taksi kami tadi kesini, nggak tahu anak saya dengar nggak itu. Ada orang telepon, bilang, loh ini 40 menit yang lalu itu mereka ini masih baik-baik, masih tertawa-tertawa. Ini kenapa sekarang jadi ribut begini? Itu 40 menit yang lalu. Ribut, dulu sampai saya dengar di telepon itu, ngapain dua orang ini? Saya bilang, aduh, ini sesuatu mau nyampe ini tempat, maaf saya bilang. Nah itulah pekerjaan si setan. Saya percaya sebagian besar kita pasti pernah ngalami, lagi makan enak, lagi mikir yang senang, tiba-tiba cuma sebentar satu kelebat itu satu. Nah itu bahasa Jawa sekelebat, sepintas saja muncul suara yang merusak. Makanan enak jadi gak enak. Pikiran damai yang barusan berapa menit yang lalu, kalau suara itu masuk, rusak. Saudara ingat, setan itu ternyata lebih cerewet dari Tuhan dalam arti tertentu ya. Karena kalau dia ngomong gak putus-putus, betul gak? Satu suara masuk, belum sempat kita apa-apain, muncul suara kedua, belum sempat apa-apa, muncul suara ketiga. Saudara, baca kisah-kisah orang yang bunuh diri tapi nggak berhasil. Saya banyak baca tentang kisah-kisah orang yang bunuh diri nggak berhasil. Sama, ada suara. Kamu tuh jelek, ngapain mati aja? Toh percuma kamu hidup, toh gak ada orang sayang kamu. Kamu begini, kamu begini. Saudara, maka itu hari ini supaya ketika badai itu datang kita gak jadi bodoh, langsung ingat firman Tuhan. Amin. Roma 10 ayat 17. Nah ini bahayanya. Kita harus tahu supaya kita semua jadi pemenang. Roma 10 ayat 17. Satu, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan ternyata yang berfirman gak cuma Tuhan, si kunyuk juga bisa berfirman. Betul atau tidak? Maaf kalau saya harus sebut kasus ini, tapi sudah viral, sudah bukan rahasia lagi. Kenapa seorang namanya David Ozora itu sampai koma, sampai hari ini belum selesai? Maaf, karena ada seorang yang masih kecil, umur 15 tahun, memberi kata-kata, itu kan firman juga. Ngerti maksud saya? Maka yang punya pacar hati-hati, firman pacar lebih kuat dari firman Tuhan. Yang tertawa pernah ngalamin itu dulu. Betul? Firman pacar itu lebih kuat. Maka itu anak-anak muda, semua kita kan pernah muda bukan? Ayo waktu kita masih pacaran dulu, kita lebih nurut mama atau pacar? Ayo ngaku. Puji Tuhan, jujur. Dan itu fakta. Sama halnya, maaf jangan tersinggung ya mama-mama mertua. Kenapa firman Tuhan susah dihafal? Firman mama mertua langsung nyantol. Maaf. Serius. Saya pernah ngetes kepada rekan-rekan saya gembala-gembala itu. Cobalah sekali-sekali tanya jemaat. Saudara-saudara, khotbah saya 2 minggu lalu itu apa?
Rata-rata jemaat ingat atau lupa? Rata-rata saya tidak Lupa. lupa. Tapi firman mama mertua 30 tahun yang lalu masih ingat. Kenapa? Karena firman mama mertua diberi tempat, direnungkan siang dan malam, dan diperkatakan. Itu Yosua 1 ayat 8. Maka itu firman mama mertua ingat terus. Maka itu iman itu datang karena mendengar. Jadi siapa saja yang bicara kepada kita, saya ulangi ya, siapa saja yang bicara kepada kita, entah Tuhan, entah tetangga, entah sahabat baik, entah pacar, entah mama mertua, entah musuh kita, pokoknya termasuk setan yang berbicara. Itu menimbulkan sesuatu di hati kita. Betul atau salah? Timbul sesuatu. Nah, sesuatu ini tergantung kita mau bawa kemana. Maka itu kalau hari ini kita tegas, aku hanya mau dengar suara papaku saja, tidak memberi kesempatan buat suara yang lain. Saya beri contoh kecil lagi ya, jangan sampai ada yang mana. Satu saat saudara lagi berdiri di satu tempat, lagi nunggu sesuatu atau seseorang. Tonton lewat di depan saudara, orang saudara gak kenal. Orang itu berfirman, anjing lu. Marah gak? Belum cepat marah gak? Marah. Salah. Bukan anjing kok marah. Anjing lah saya sih dikatakan gitu gak marah. Coba kalau ketemu anjing, anjing lu. Apa reaksinya? Lu coba tahu si anjing asli bereaksi nggak? Kita ngomong anjing lu. Enggak. Cepat lah. Enggak. Kenapa diam? Bukan cuma dia anjing, dia nggak ngerti lu ngomong apa. Kenapa yang bukan anjing kok marah, goblok? Lu betul nggak? Harusnya kalau ada orang ngomong begitu, saudara tanya, maaf anjingnya yang mana? Nah ini loh contoh kecil. Berarti saudara lebih senang, lebih percaya suara siapa sekarang ini. Jadi kalau ada orang ngomong gitu nggak usah ditangkapin, bukan anjing kok. Enggak, amin lagi. Amin. Betul ya? Iya. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Setan itu kalau menyerang selalu lewat pikiran. Ya, selalu lewat pikiran. Jadi ketika badai diizinkan datang oleh Tuhan, langsung senyum. Lu gak percaya. Langsung apa? Senyum. Senyum. Kenapa senyum? Surprise. Surprise. Karena Raja Wali, bukan ayam. Saudara, gak ada seorang peramal pun yang berani meramalkan dunia ini akan baik-baik saja. Pernah dengar ada peramal ngomong dunia akan baik-baik saja? Nggak ada. Inilah janji Bapa kita di surga yang luar biasa. Lanjut, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Lihat keadaan dunia ini seperti apa. 1 Yohanes 2. Janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kita. Karena Tuhan itu cemburu. Jadi tidak boleh ada kasih yang lain kecuali kasih kepada Bapa di surga. Apa itu isi dunia? Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini. Hebat firman Tuhan ini. Kalau kita mendengar kata semua, itu artinya banyak atau sedikit? Banyak. Tapi Bapa mengajarkan kepada kita, semua yang ada dalam dunia ini hanya terbagi dengan 3 hal. Enggak banyak.
Ngeri. Maka itu untuk bisa mengenali apa saja isi dunia, ini firman-Nya. Cuma ada 3. 1, ayo baca. Keinginan daging, hawa nafsu. Maaf, kasus yang sedang ribut. Kasus Ferdy Sambo baru selesai bulan Februari. Sekarang ribut kasus ini. Karena apa? Keinginan daging. Maka itu istilah ya, jejak digital ya, itu luar biasa. Digital brain itu, footprint itu hebat sekali. Hari-hari ini dengan adanya netizen yang hebat, punya smartphone kemana-mana, polisi dan intel itu kerjaannya kurang banyak. Betul nggak? Nggak perlu cari data, nggak perlu cari apa, lihat aja di sosial medianya. Betul, makanya itu hati-hati pengguna sosial media. Apalagi yang goblok-goblok, curhat ke Tuhan kok di Facebook goblok. Ada nggak orang kayak begitu? Ngapain gitu? Tapi ya orang goblok ada terus sudah. Maaf. Keinginan daging. Gara-gara anak kecil nganiaya anak kecil karena anak kecil, yang betul-betul kena semua sekarang. Nanti nggak mau sehingga nanti nggak apa-apa. Saya jarang dengar berita. Nah, keinginan daging. Hidup nggak pernah merasa cukup. Kurang terus. Berapa hari ini ya saya punya grup di antara orang-orang yang ngerti politik. Dan ada sebuah kalimat yang sedang viral di mana-mana. Kalau bukan Jokowi, kasus-kasus seperti ini gak akan muncul sekarang. Betul gitu. Tuhan sedang betul-betul membersihkan Indonesia ini dengan cara yang luar biasa. Nah, dari 2 kasus ini, puji Tuhan, pelakunya kebanyakan Kristen. Loh, betul tidak? Saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan, penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Biar kita dikuduskan, dibersihkan dengan semua keadaan ini. Badai akan datang kalau keinginan daging kita utamakan. Isi kedua, dunia itu cepat keinginan mata. Ketiga, kita baca keangkuhan hidup. Saudara boleh cari di beberapa terjemahannya. Jadi semua yang ada dalam dunia ini karena 3 hal ini saja. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan, kesombongan itu. Nah, dari sini kita melihat ada 2 macam badai. Badai yang karena Tuhan izinkan, tapi badai karena kebodohan kita. Betul? Karena kebodohan kita bisa menimbulkan badai. Nah, lihat kasus yang sudah terjadi. Maka itu kita harus betul-betul hidup dalam kebenaran ini. Ayat 17. Suara apa itu? Ada apa di belakang? Ting ting ting, kenapa? Suruh turun. Oh bukan, maksudnya suruh turun. Maaf ya, maaf. Nah ini kalimat ini luar biasa. Dan cepat, Dunia ini sedang lenyap. nah stop. Saudara tahu nggak arti kata sedang? Artinya berjalan, proses. Jadi lenyapnya dunia ini nggak sekaligus, tapi proses. Sedang berarti nggak ada satupun yang kekal di dunia ini. Berapa puluh tahun yang lalu, Roh Kudus itu mengajar saya 2 kalimat ini. Saya dulu nggak ngerti, waktu itu saya masih cukup muda. Dalam hidup setiap kita harus selalu ada ruangan. Ya, catat ini ya, harus ada satu ruangan.
untuk menyiapkan dua hal. Cepat atau lambat, suatu kali kita pasti akan kehilangan sesuatu. Betul atau salah? Betul. Cepat atau lambat, suatu kali kita akan kehilangan seseorang. Kenapa? Ya karena dunia ini gak kekal, sedang lenyap. Hari-hari ini kami warga di Nabire masih dalam kesedihan. Salah seorang tim kami, anak kami ini, tanggal 13 Februari yang lalu, dia bersama istrinya melamar seorang gadis untuk anak laki pertama. Tanggal 13 Februari, dan akan menikah, sudah disiapkan semuanya tanggal 23 Maret ini. Mereka pilih 23, 3, 23. Shock 26 Februari kemarin, pagi-pagi istrinya membangunkan dia sudah meninggal. Bayangkan, inilah kehidupan. Tanggal 2 Maret dia ulang tahun 52. Anak-anak pun sudah menyiapkan semua. Maka itu kalau kita baca, dan dunia ini sedang lenyap, ya memang begitu keadaannya. Betul? Enggak ada satupun kita bisa pertahankan. Enggak ada. Anak-anak muda, saya bicara anak-anak muda ini, silakan kalian punya mimpi-mimpi yang luar biasa, enggak apa-apa. Tapi siapkan di hatimu, dunia ini sedang lenyap, gak ada yang kekal. Nah, salah satu tujuan badai dalam hidup kita untuk menunjukkan semua itu bisa rusak, semua itu bisa hancur. Kalau saudara lihat Amerika Serikat yang bagian selatan, tapi yang sebelah timur, ya, itu sering dapat badai. Ya, saya nggak tahu itu angin dari mana. Kita tahu dari Filipina seringkali muncul badai, langsung ke Hong Kong, ke Taiwan. Waduh, itu sering sekali. Belajar dari saudara kita yang tinggal di daerah-daerah taifun itu, daerah angin, tornado, angin yang mengerikan itu. Walaupun sering ada badai, tetap masih banyak penduduk nggak di sini. Betul? Ya. Berarti mereka sudah bersahabat dengan badai. Dan mereka sudah terlatih. Walaupun itu mengerikan sekali. Ya. Inilah kehidupan. Misalnya penduduk yang tinggal di daerah badai itu mau pindah ke tempat lain, percaya akan ketemu badai yang lain lagi. Betul? Wih, pintar semua kalau begitu. Ya sudah. Ngapain takut dengan badai? Dunia ini sedang lenyap dengan semua keinginannya. 3 hal tadi: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Baca kalimat terakhir yang kuat, itulah jaminan untuk kita dari Bapa di surga. 1, 2, 3. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Ini jaminan yang Tuhan beri buat kita. Maka itu kita gak usah takut. Iya. Amin. Amin. Di dalam badai seberat apa, sebesar apa, sekencang apa, sengeri apa, apa kita luar biasa untuk hidup. Amin. Saya mengajak saudara melihat fakta dalam hidup. Sejak kapan hidup manusia ini mengalami badai? Betul nggak? Ada badai kehidupan banyak nggak di hidup kita? Banyak.
banyak sekali. Ayo jawab, sejak kapan kita mengalami badai dalam hidup? Sejak zaman dulu. Sejak dalam kandungan. Saudara, kenapa saya berani berkata begini? Tidak ada seorang ibu yang sedang mengandung itu bisa santai, karena risikonya besar. Betul tidak? Iya. Yang pernah mengandung itu. Tidak ada bidan-bidan, dokter-dokter ahli kandungan yang membuat enteng kehamilan seorang ibu. Enggak bisa. Risikonya besar. Sangat rawan, rentan. Berapa kali kita mendengar cerita virus ini, virus itu. Saya kenal satu keluarga. Ada di Amerika. Punya 4 anak. Dan aneh, gak tahu kenapa. Dari anak pertama waktu mengandung, sampai dokter bilang waktu kandungan masuk usia 5 bulan harus digugurkan. Karena pemeriksaan medis anak ini cacat. Tapi karena mereka keluarga yang takut akan Tuhan, mereka berkata walaupun cacat kami akan terima. Rudi tahu, Rudi memundur. Saudara, lalu mereka harus tanda tangan. Tanda tangan termasuk untuk asuransinya nanti. Nah, kalau sampai ada apa-apa, asuransi nggak mau nanggung. Saudara, anak ini sekarang sudah umur 23 tahun depan mau menikah. Perempuan cantiknya luar biasa. Nah, ngandung anak kedua 4 tahun kemudian, gangguan lagi. Dalam foto itu kelihatan anak ini dalam kandung kepala sudah besar sekali. Aduh, risiko ada cairan di otak. Karena mereka percaya Tuhan, lahir normal. Sekarang anak ini sudah punya restoran, ada di Amerika. 3 tahun kemudian mamanya hamil lagi. Masalah lain lagi muncul. Ada virus, bukan rubella, saya lupa apa namanya. Dan bahaya sekali. Dalam usia kandungan sekian bulan gak bertumbuh dengan baik. Ajaib Tuhan. Anak ini sekarang luar biasa. Dia jadi chef yang hebat sekali. Nah, waktu saya dengar kisah itu, dokternya pun gak salah, alatnya pun gak salah. Memang itu alatnya betul, hasilnya semua. Tapi di atas semua masalah ada satu kekuatan yang luar biasa. Amin. Siapa itu? Tuhan kita. Maka itu saudara, kalau bicara badai sejak masih dalam kandungan kita sudah alami, katakan amin. Amin. Cuma gak rasa. Yang rasa mama kita, papa kita. Maka itu kalau ada badai datang di hidup kita, jawablah, gue usah kenal lu. Apa jawabannya? Ayo jawabnya deh. Kalau badai datang kita jawab apa? Gue usah kenal. Betul? Makin tua usia kita, berarti makin banyak badai kita sudah lewati. Dan kalau kita ada sampai hari ini, kita ini pemenang atau bukan? Ya sudah. Gak percaya mas? Betul? Kita ini pemenang atau bukan? Pemenang. Buktinya masih ada sampai hari ini. Tadi malam saya melayani seseorang. Aduh, ini keluarga ini betul berantakan. 2 anak, 2 bapak. Aduh. Dan 2 bapak ini sudah meninggalkan mereka juga. Nah terus anak bungsunya ngomong, saya dicapai. Karena tiap kali ada kesusahan, mama bilang, kalau kamu 2 gak buat apa-apa, mama mati saja. Maaf ini saya jangan ditiru, tapi saya ini ngomong. Sejak saya mulai ingat sesuatu, saya sudah dengar mama ngomong begitu dan kakak saya. Oh ya udah, kalau mama ngomong lagi bilang, ma dari dulu mama ngomong gitu loh, mama kok gak mati-mati. Loh betul tidak?
bukan mau kurang ajar. Turun seperti itu. Kacatnya di Erik, ya jamnya karena akhirnya itu. Iya. Mau percaya kepada Tuhan? Amin. Betul? Berani berkata welcome badai. Lu Welcome. betul? Ini nggak berani habis. Nggak usah takut. Kita dilatih jadi kuat luar biasa di dalam Tuhan. Nah, kalau soal makanan, ini saya punya ayat yang hebat sekali. Misalnya satu hari nggak ada duit kan, bulan hari ini lagi sibuk kan, nanti uang nggak berlaku, nggak ada uang cash semuanya. Apa pakai uang apa istilahnya itu? Digital. Bukan cashless lagi. Saya lupa istilahnya. Orang tanya, apa itu 6666? Mau 666, 7788, terserah lah. Pokoknya ada Tuhan yang luar biasa menjamin kita. Kalau tahu nggak ada duit, ini ayat terakhir. Cepetan. Jangan lupa. Kejadian 8 ayat 22. Itu pegangan saya sampai kapanpun juga. Kejadian 8:22. Jadi ini harapan kita. Selama Masih ada. Nah, bukan selama uang masih ada, bukan selama deposito masih ada, selama bumi masih ada, selama saudara dan saya masih melihat tanah, ini jaminannya. Maka takkan terus berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini jaminan Bapa kita. Misalnya suatu hari kita nggak punya uang sama sekali, selama masih melihat tanah, asal jangan malas, naburlah. Oh nggak, amin. Amin. Naburlah. Nanti kita pasti menang. Amin. Karena siklus alam ini masih terjadi terus sampai akhirnya nanti. Jadi kalau toh nggak bisa apa-apa, maaf yang punya toko-toko bermerek, bahan-bahan bermerek, nanti kalau nggak ada yang beli nggak apa-apa, asal bisa makan. Ya, amin. Amin. Misalnya baju tinggal 3 potong nggak apa-apa, satu dipakai, satu dicuci, satu disimpan. Amin. Amin. Betul? Nggak apa-apa. Karena itu jaminan yang Tuhan beri buat kita. Beritahukan kepada sebanyak-banyaknya saudara kita, nggak usah takut dalam badai ekonomi, badai rumah tangga, badai kehidupan, badai apa saja mengerikan di dunia ini. Ada Bapa di surga yang Amen. sangat baik buat kita semua. Amen. Asal kita melekat kepada Dia. Itu jaminan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita hidup dalam kebenaran ini. Beritahukan teman-teman kiri kanan, jangan takut badai ya. Jangan takut Ayo, badai. jangan takut badai ya. Tuhan memberkati kita semuanya.